Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabar kalian semuanya sehat ya. Tidak ada halangan suatu apapun. Oke siswa kelas 5, setelah minggu kemarin kita mempelajari pelajaran 1, sekarang saatnya kita lanjutkan ke pelajaran 2. Nah, pelajaran 2 itu judulnya adalah mengenal nama Allah dan kitabnya. Untuk minggu ini kita akan membahas bagian 1, yaitu terkait dengan mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Oke ya, kita langsung mulai saja tentang Asmaul Husna. Kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu mungkin? Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Kemudian nama Allah yang baik itu ada berapa? Ada yang tahu? Nama Allah yang baik itu jumlahnya ada 99 nama. Ya, jadi ada 99 Asmaul Husna. Kalian hafal semua 99? Mungkin 1-2 ya yang hafal. Oke. Kemudian untuk kali ini, minggu ini kita membahasnya hanya sebagian Asmaul Husna saja. Tidak ke 99 itu kita bahas semua. Berikutnya, kita itu diharapkan dalam berdoa harus diawali dengan membaca Asmaul Husna. Jadi dalam kita berdoa sehari-hari itu disisipi dengan Asmaul Husna. Kalian setiap hari berdoa kan? Pasti ya, setiap selesai sholat itu mungkin kan berdoa. Nah, doa kita itu diusahakan disisipi dengan membaca Asmaul Husna dulu sebelum berdoa. Dikarenakan ada dalilnya ya. Ini dalilnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya apa? Artinya adalah hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi kita diminta untuk bermohon kepada Allah, yaitu berdoa. Caranya dengan menyebut Asmaul Husna. Artinya mengawali doa kita atau mengawali permohonan kita dengan mengucapkan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang mana? Apakah harus 99 itu kita ucapkan semua? Ya tidak, mungkin hanya 1 atau 2 Asmaul Husna. Yang penting kita sisipi dengan Asmaul Husna. Kemudian di kelas 5 semester 1 ini Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4 saja. Yaitu yang pertama ada Al-Mumit, yang kedua ada Al-Muhyi, dan yang ketiga ada Al-Hayyu, yang keempat ada Al-Ahad. Jadi ada 4 ini kita akan pelajari pada minggu ini. Oke, langsung kita belajar Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Ada yang tahu mungkin artinya Al-Mumit? Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Siapa yang maha mematikan? Tentu yang maha mematikan adalah Allah. Terus siapa yang dimatikan? Yang dimatikan ya makhluknya Allah. Siapa makhluknya Allah? Makhluknya Allah ya selain Allah disebut makhluknya Allah, termasuk manusia. Dan setiap manusia pasti akan mati. Kapan manusia mati? Ya, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Dan umur manusia kapan matinya itu sudah dicatat oleh Allah sejak manusia
berada di dalam kandungan. Itu ya. Berikutnya, kita terkait dengan kematian itu tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Kenapa kok tidak perlu takut? Karena kematian itu pada dasarnya adalah tangga untuk menuju kebahagiaan. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Terus orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya itu contohnya apa? Contohnya misalnya rajin sholat. Dengan rajin sholat kita sudah termasuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian membaca Al-Quran. Jadi setelah rajin sholat kemudian membaca Al-Quran. Kalian di rumah rajin sholat kan? Juga rajin membaca Al-Quran? Alhamdulillah bagi yang sudah rajin. Bagi yang belum, ya mulai sekarang dimulai. Kemudian selain itu, orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang rajin belajar dan membantu orang tua. Jadi kalian itu selama menjadi pelajar melaksanakan 4 kegiatan ini, rajin sholat, membaca Al-Quran, belajar, membantu orang tua, itu sudah bagus ya. Setiap hari silahkan dilakukan itu. Oke ya, itu adalah pengertian dari Al-Mumit. Berikutnya Asmaul Husna yang nomor 2 yang akan kita pelajari adalah Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Yang maha hidup adalah Allah. Kemudian Allah itu hidup selama-lamanya. Tapi kalau makhluk termasuk manusia itu akan binasa. Hidupnya tidak lama ya. Jadi yang hidup selama-lamanya itu adalah Allah. Kemudian cara untuk meneladani Al-Hayyu, yaitu sebagai tugas kita adalah memelihara kehidupan diri sendiri maupun membantu kelangsungan hidup orang lain. Bagaimana cara memelihara kehidupan diri sendiri? Yaitu dengan menjaga kesehatan. Caranya dengan olahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Selain itu kita harus membantu kelangsungan hidup orang lain. Ini ya contohnya, makanan bergizi berarti memelihara kehidupan untuk diri sendiri. Bersedekah itu berarti membantu kelangsungan hidup orang lain, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Itu tentang Al-Hayyu. Berikutnya yang nomor 3, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri. Siapa yang maha berdiri sendiri? Yaitu Allah. Kemudian Allah itu maha berdiri sendiri, artinya Allah tidak membutuhkan makhluknya selama-lamanya. Jadi yang butuh siapa? Yang butuh ya makhluk itu, butuh Allah. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan makhluknya, karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri. Kemudian untuk meneladani Al-Qayyum ini dalam kehidupan diharapkan kita bisa mandiri. Kemudian kita juga jangan selalu bergantung kepada orang lain, terutama orang tua. Contohnya apa? Contohnya adalah mencuci pakaian. Ya, seusia kalian kelas 5 harus mencuci pakaian sendiri. Ya, jangan menggantungkan mencuci pakaian dicucikan oleh orang tua. Kalian kalau mencuci pakaian mencuci sendiri atau dicucikan orang tua? Ayo, yang masih dicucikan orang tua
mulai saat ini dicuci sendiri ya. Oke. Berikutnya ini ya, contoh kita tidak bergantung kepada orang tua. Salah satunya mencuci baju sendiri dan juga makan sendiri. Kalau makan pasti sendiri ya, apa ada yang masih disuapi? Tidak ada mungkin ya. Kalau seandainya 1, 2 masih ada, mohon untuk segera dirubah. Kita harus hidup mandiri. Ini untuk meneladani Asmaul Husnanya Allah Al-Qayyum. Berikutnya Asmaul Husna yang kita pelajari yang nomor 4 adalah Al-Ahad. Apa arti dari Al-Ahad? Al-Ahad artinya adalah yang Maha Esa atau satu. Jadi Allah itu satu atau Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada yang menyamai Allah. Tugas kita sebagai orang yang beriman adalah hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Kita tidak boleh menjadi orang yang musyrik. Nah, kenapa tidak boleh menjadi orang yang musyrik? Karena orang musyrik akan masuk neraka selama-lamanya. Maka dari itu kita harus menyembah Allah saja. Contoh orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah, misalnya menyembah batu, kemudian menyembah pohon besar. Kalau zamannya Nabi Muhammad lahir itu banyak orang kafir Quraisy menyembah berhala. Itu adalah contoh musyrik. Kita tidak boleh seperti itu. Itu ya materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.